Oke, semuanya selamat malam dan ya balik lagi ya. Nah, tadi kita udah buat plan ya. Kalau BTC, Bull Div, terus gimana? Bull Div dan target kita adalah dia ke sini nih guys. Ya, ke sini nih. Tapi nggak sampai guys ya. Dia cuma sampai nge-spike sampai sini aja 84 pas langsung reject. Dia nggak sampai ke 843 atau 842 itu nggak sampai. And then rejection gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, Bang, ini kan udah too many rejection. Apakah BTC akan kembali ngedam ke bawah? Oke. Di sini aku mau kasih beberapa alasan dan reasons ya. Dan sekali lagi disclaimer on, ini menurut aku pribadi dan based on technical analysis ya. Yang mana ada possibilities atau kemungkinan plan ini invalid jikalau tanda kutip si Wells atau insider itu menggerakkan market sesuai yang mereka inginkan tanpa melihat structure secara keseluruhan. Karena kalian tahu ya, market kemarin dimanipulasi ya di bagian-bagian ini ya untuk nge-spike si Wells tersebut ya. Nah, jadi ini sekali lagi ini based on the technical analysis untuk time frame beberapa time frame kayak gitu. Oke, alasan yang pertama aku udah yakin untuk BTC ini bottom karena biasanya di bottom itu akan muncul pola-pola tertentu. Contoh pola-pola yang sering terjadi di bottom yaitu adalah IHNS. Contohnya gimana bang? Ya ini contohnya. Oke, IHNS baru terbang semua. Oke, kemudian itu ada bull div ya. Bull div itu contohnya kayak gimana bang? Gitu. Bull div itu nggak serta merta dia langsung naik gitu ya. Nah, kayak gini juga contohnya bull div ya. Lumayan gede bull divnya baru bisa naik. Kemudian lagi biasanya tuh ada pola fall in width gitu. Jadi dia kayak gini ya. Nah, dia kayak gini dan breakout dari area fall in width tersebut kayak gitu. Bisa nggak kejadiannya kayak gitu? Bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja gitu. Tapi tetap satu, cari pola bullish ketika bottom dan cari pola bearish ketika top. Itu yang selalu aku pegang sampai sekarang. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, BTC kan sudah lumayan terjun ya. Jadi artinya kita akan mencari likuidasi, mencari pola-pola bullish untuk melihat di mana titik reversal daripada si Bitcoin tersebut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya aku cuman yakinnya ini bull div, terus bull divnya ini udah lumayan gede dan dari daily ya, yang mana daily itu biasanya tuh valid meskipun nggak semua area atau zoning itu akan valid, tapi ini cukup gede gitu maksudnya ya. Kalau ini ya bisa kita bilang sebagai kecil lah dan itu ya bisa dibilang major sell gitu. Jadi aku sempat kegocek juga waktu di sini ya, karena aku pikir dia akan naik untuk retest baru bisa terjun lagi, tapi ternyata dia nggak naik ke sini nih ya. Nah, ini kan sebenarnya cakep nih ya. Kalau secara structure kan kayak gini kan cakep ya kalau mau terjun ya. Tapi ya dia nggak ngeretest ke sini guys gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kalau kalian perhatikan ya, indeks dolar itu udah mengalami penurunan ya. Dan ini plan aku yang kemarin dan ini hari Senin ya. Dan ini harusnya sebuah hal yang baik dan ya bentar lagi juga akan cut rate atau pause ya. Aku nggak tahu tapi yang jelas ya minimal pause lah ya, karena dari konsensus itu 95% itu pause. Artinya suku bunga akan ditahan, akan tetap gitu dengan yang Januari kemarin gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di XY turun. Kemudian gold ya. Ini adalah indikator juga kalau market itu akan harusnya bergerak bagus dan hari ini kita melihat gold ini udah lumayan cakep, bahkan dia udah keempat all time high kemarin di area sekitar berapa itu? 3005 ya. Dan sekarang 2998 dan masih overpower banget kayak gitu. Meskipun ada bear div, sebenarnya ini bearish juga ya. Tapi secara news ini kalau ini nggak bisa harus pakai technical juga guys. Kalau gold ya tetap pakai news dan juga DXY atau indeks dolar gitu. Kalau kalian mau long term ya. Kalau kalian scalping tetap pakai technical analysis gitu. Ya, dan ini sebenarnya udah menjadi indikasi bullish untuk Bitcoin itu sendiri. Kenapa? Karena dolar udah turun, yang mana gold itu mereaksi dengan naik. Karena zaman dulu gold dengan BTC itu bergerak seiras. BTC naik, gold naik. BTC turun, gold juga turun. Kenapa? Karena pair dengan DXY juga. Tapi sekarang entah kenapa BTC ini kadang sering beda sendiri dan bahkan cenderung sama dengan S&P 500 atau saham US kayak gitu.
Nah, itu adalah beberapa alasan tadi kenapa aku yakin kalau BTC ini nggak bakal terjun pun itu nggak bakal jauh-jauh lagi, harusnya nih ya. Nah, kita akan cek nih BTC kalau terjun kira-kira ke berapa bang gitu, oke. Nah, kita coba tarik ya untuk short term ya, kita pakai 4 jam ya. Sekali lagi di sini kita pakai 4 jam ya. Jadi ini efeknya akan terasa hanya dalam beberapa jam ke depan gitu. Kalaupun misalnya dia terjun, dia akan nge-sweep ke sini ya. Area ini ada Fibo plus demand baru dia naik gitu. Nah, target aku sebenarnya dia minimal ke 858 kayak. Kenapa? Karena itu Fibo 0,5 atau golden ratio-nya gitu. Ya sebenarnya kalau nggak ke situ sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita lihat structure BTC ini kayaknya dia membentuk structure baru gitu ya. Kayaknya ya dia membentuk structure baru, dan yang mana ini adalah structure yang sama aja dengan bullish dan bisa aja dia up from here gitu ya. Bisa nggak dia naik dari area itu bang? Bisa aja. Bisa nggak dia turun dulu baru naik bang? Bisa aja. Semuanya tergantung apa? Likuidasi orang di bawah gitu. Bandarnya mau jemput nggak? Banyak nggak orang di bawah? Kalau banyak ya udah pasti dijemput kayak gitu, ya kan? Nah, jadi inilah dia area yang kita sebut sebagai crucial area atau danger zone gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya BTC masih akan turun ke 70 ribuan atau bahkan 60 ribu? Atau kalian percaya 76 ribu kemarin udah bottom dan BTC akan heading up? Heading up itu kita nggak tahu ya apakah ke 90 atau 100. Heading up itu yang pasti naik atau uptrend secara bertahap. Udah gitu aja. Oke, kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.